dipersembahkan oleh Halo, selamat malam pemirsa Catatan Demokrasi hadir menjumpai Anda selama 1,5 jam ke depan. Kalau kita sudah menyimak dari filler yang Anda saksikan tadi pemirsa, kita ketahui bahwa sepanjang hari kemarin dari kira-kira sekitar pukul 10 pagi sampai dengan maghrib, ini hakim di Mahkamah Konstitusi menyampaikan hasil persidangan. Ada 7 gugatan pada saat itu yang diajukan terkait dengan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dari 7 gugatan itu pemirsa, ditolak 6, tetapi yang mengejutkan satu gugatan terakhir ini ternyata diterima, di mana gugatannya kita tahu bahwa ini adalah menggugat pasal 169 huruf Q tentang Undang-Undang Pemilu yang membatasi mengenai batasan usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Tetapi ternyata dalam putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi kemarin menyebutkan hasil dari persidangan bahwa untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden usia minimal memang 40 tahun, tetapi jika yang bersangkutan pernah atau sedang menjadi pemimpin ataupun pejabat kepala daerah ataupun pejabat negara yang dipilih melalui proses pemilu, maka yang bersangkutan punya hak untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, sepanjang persidangan kita juga melihat ada pendapat yang berbeda dari masing-masing 9 hakim. 3 yang mengatakan bahwa menyetujui adanya perubahan usia yaitu di bawah 40 tahun termasuk juga adanya persyaratan yang kita sebutkan tadi pernah memimpin melalui pemilihan umum. Kemudian ada 2 hakim yang menyatakan concurring opinion. Kemudian ada 4 hakim yang menyatakan dissenting opinion atau tidak setuju. Nah, suara dari masyarakat pun beragam. Ada yang kontra dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, kemudian juga ada yang pro dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan malam hari ini kami hadir dengan judul yang kami angkat pada malam hari ini itu heboh putusan MK, kenapa banyak yang protes. Dan saat ini kami juga tentu di studio kami sudah bersama dengan teman-teman dari Universitas UIN dan juga dari IKJ. Boleh tepuk tangannya dulu untuk teman-teman. Calon pemimpin bangsa ini sudah hadir di sini dan juga akan menyimak bagaimana diskusi dari beberapa pihak yang pro, kemudian dari beberapa pihak yang kontra akan keputusan dari MK ini. Dan langsung saja saya perkenalkan siapa saja malam ini narasumber kita. Saya perkenalkan yang pertama dari pihak yang pro terlebih dahulu ya, ada Bang Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Bang Riza ini merupakan politikus dari Gerindra, kemudian juga ada Bang Panel Barus dari Projo. Selamat malam Bang Panel Barus. Dan juga ada Bang Noel Immanuel Benezer dari Joman. Selamat malam Bang Noel. Kemudian kita perkenalkan dari narasumber kita ada yang 3 yang kontra, yaitu ada Bang Ferry Amsyari merupakan pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Ferry. Kemudian juga ada Bang Faisal Assegaf selaku kritikus politik. Dan juga ada Bang Ruth Sitompul dari PDIP. Selain itu, kami juga saat ini akan nanti mendengar suara dari mahasiswa, tepatnya dari mahasiswa BEM UI. Kita cek apakah sekarang sudah tersambung dari mahasiswa BEM UI, yaitu ada Daniel Winarta. Halo, selamat malam Daniel Winarta. Ya, selamat malam Mbak Tisa. Ya, nanti kamu akan saya minta ya suaranya gimana soal keputusan MK kemarin sudah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Baik, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya mau ke Bang Faisal terlebih dahulu yang tampaknya cukup keras nih. Ya, langsung lempar-lempar nih, enggak dong. Di luar kita dengar cukup keras, di Catatan Demokrasi kita juga pengen dengar suaranya soal putusan MK kemarin. Bang Faisal. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya kira ini satu gempa politik yang bukan berdiri secara tunggal, tapi sebelumnya ada ledakan-ledakan lain yang memang melibatkan putra presiden. Kita dihebohkan oleh sajian cepat pengangkatan Kaisang sebagai ketua PSI, kemudian sekarang kakaknya diberikan peluang karpet merah oleh Mahkamah Konstitusi sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan yang terjadi di MK ini sulit untuk menghindari nama Gibran, sehingga semua bersepakat kalau tidak ada variabel Gibran maka tidak ada perbincangan.
keputusan apapun dibuat di Mahkamah Konstitusi berjalan biasa saja. Tapi ada injeksi, ada karpet merah, ada sesuatu yang spesial kehadiran putra presiden yang hampir sejak naik sebagai wali kota Solo. Saya membaca di BBC, memang memprediksi Gibran akan disiapkan untuk masuk di pemilihan presiden 2024. Dan hari ini terbukti, perbincangan itu makin ramai. Putra Presiden Jokowi ini mulai disurvei, angka-angkanya sudah semakin mulai direkayasa dari 3% menuju ke 15 kalau nggak salah per hari ini saya baca. Jadi kentalnya tarik menarik kepentingan politik di meja MK atau ruang gelap para hakim Mahkamah Konstitusi karena munculnya nama putra Presiden Gibran. Kalau Ini bacaan ada umum. nama Gibran, abang sah-sah aja nggak dengan keputusan MK itu? Saya kira biasa saja. MK mau putuskan zero tanpa usia pun silakan saja. Tetapi karena ada problem resistensi hambatan di dalam undang-undang pemilu di mana pembatasan usia kemudian di balik layar terjadi semacam perselingkuhan politik yang memberikan satu gambaran kerjasama antara Pak Jokowi dan iparnya, Ketua MK. Sehingga saya pribadi juga mungkin bersama mereka yang ada di ruang publik bersepakat bahwa sebenarnya meja dan gedung MK itu dipinjamkan saja untuk ipar presiden mengumumkan kepada publik bahwa mereka sudah mendapatkan satu pasal dinasti politik untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Wah. Mendampingi Prabowo juga yang berasal dari dinasti politik yang paling lama. Sedikit saya jelaskan soal Prabowo. Jadi ini tarikan dinasti politik yang baru lahir dari Widodo, Jokowi, kemudian bertemulah dengan calon presiden mantan mantu Presiden Soeharto, Prabowo. Dan bicara tentang tarik menarik kekuasaan politik di lingkaran istana, memang tidak pernah lepas dari Prabowo, selalu membuat kekacauan. Di masa Soeharto berkuasa, manuvernya menimbulkan penculikan sejumlah aktivis, dan kemudian pada era SBY, Prabowo juga mengambil hatta rajasa sebagai cawapres dan 2024. Kita fokus dulu nih soal putusan Semangat MK kemarin. dinasti politik itu melamar lagi Gibran. Oke, kita fokus dulu nih ke soal putusan MK kemarin. Bang Noel, ini nggak main-main ini tudingannya Bang Noel. Gimana dari Prabowo Mania? Gini, Mikrofonnya Bang? sebetulnya kita prihatin lah ya dengan fenomena hari ini. Saya ini selalu punya semangat mendukung kepemimpinan kaum muda. Karena kita lihat puluhan tahun para politisi tua yang korup ini selalu membatasi kepemimpinan kaum muda. Kita sudah muak dengan itu, apalagi dengan narasi-narasi yang orkestrasinya seakan-akan ada bangunan politik dinasti. Politik dinasti yang mana? Tunjukkan ke saya hari ini. Semua hari ini dengan sistem yang sangat demokratik hari ini, siapapun para kandidat yang ingin menyalonkan di eksekutif melalui pemilihan langsung, bukan penunjukan langsung. Ingat bahwa siapapun hari ini yang ingin memimpin eksekutif melalui mekanisme yang sangat demokratik. Nah, saya melihat Mahkamah Konstitusi yang kemarin bersidang seharusnya berani aja putuskan umur 35 tahun, tapi berlakunya nanti biar tidak terjadi polemik. Lantas kemudian kenapa orang alergi dengan wacana-wacana yang hari timbul di masyarakat? Jujur, kasihan anak-anak muda. Ingat, Republik ini lahir dan besar karena kepemimpinan kaum muda. 1928, kemudian ada 1998. Kemudian hari ini mau dibatasi kepemimpinan kaum muda. Kita lawan. Kita lawan. Kita tidak akan pernah membiarkan politisi tua membelenggu dan membatasi kepemimpinan kaum muda. Dan saya yakin 2024 nanti anak muda harus berani memimpin di eksekutif. Oke, dan Pak Prabowo membangun jembatan emas, memberi ruang kepemimpinan kaum muda untuk memimpin pasca Pak Prabowo. Pilih Pak Prabowo.
Oke, Bang, tapi ini yang harus di-highlight belum kampanye, Bang, belum masuk ke kampanye. Ya, apa-apa. Tapi gini, Bang, yang harus di-highlight adalah di sini keputusan dari MK kemarin adalah memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin, bukan untuk dinasti ya, Bang. Ya, Bang sepakat dengan tidak itu ya, ada, Bang? makanya dinastinya, definisinya dinasti itu apa? Jelas dulu, jangan sampai bias. Ini kadang-kadang kan kita gampang sekali melontarkan pernyataan-pernyataan tanpa menjelaskan definisinya. Itu menjadi problem, terorkestrasi di mana-mana, bikin spanduk, bikin apa. Itu teman saya semua, saya tanya, lu paham gak tentang politik dinasti? Kenapa kalian biarkan puluhan tahun di partai politik yang sudah melakukan praktek dinasti itu sendiri? Kenapa ketika Pak Jokowi kalian serang? Ini maksudnya partai mana nih, Bang? Ya tahulah, saya nggak mau ngomong partainya. Tapi yang jelas partai itu partai korup dan feodal. Udah. Waduh, nggak main-main ini Nggak tudingan memang. ya, Bang ya. Itu. Ini kayaknya harus dijawab Feodal nih. dan korup. Wah, ini nggak main-main, Bang. Ini kayaknya harus Nggak dijawab sama Bang main-main. Ruhut. Nggak, saya nggak pernah bermain-main dalam hal ini. Kayaknya harus dijawab sama Bang Ruhut. Silakan Bang Ruhut. Aku tersenyum aja melihat komentar dari sahabat saya yang pertama. Saya senang sekali. Dari adik saya, aku makin sur, kan gitu. Apa yang bikin sur, Bang? Pertanyaan pembawa acara itu membuat aku semakin sur lagi. Waduh, ini harus dikasih tahu Ya, kenapa, kenapa? alasannya. Memang PDI Perjuangan kader-kadernya hebat-hebat. Kader muda Gibran jadi rebutan semua orang. Itu kader kami loh, PDI Perjuangan. Pak Joko Widodo sukses 2 periode. Hebat kan? Ya, banyak hasil yang beliau lakukan. Tapi kedua kader kami ini masih tetap tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Profesor Dr. Haja. Ya. Jadi yang rame-rame ini saya sebagai kader Ibu Mega, kami PDI Perjuangan selalu diingatkan. Ini tahun politik. Kita mau pesta demokrasi. Pemilihan presiden dan legislatif. Biarlah hiruk pikuk di luar itu. Tapi kader-kaderku turun ke bawah, turun ke akar rumput. Sebagai seorang marhaen kalian rebut menangkan hati rakyat. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang boleh ngomong apa. Kami hanya memohon kepada Tuhan kemenangan hat-trick. Insya Allah akan terjadi. Oke, baik. Tapi gini, oke lah, optimis itu boleh, Bang ya. Tapi bagaimana suara di PDI sendiri Ya, gimana soal Mbak putusan bilang MK? optimis boleh. Gimana nggak optimis? Baru kami partai yang menang berturut-turut 2 kali. Sekarang target kami 3 kali. Jadi bukan optimis. Itu doa kami. Semoga didukung seluruh rakyat Indonesia. Tapi dengan putusan MK masih optimis nggak? Oh, tetap optimis. Hormati itu putusan MK loh. Suara di dalam PDI sendiri bagaimana menanggapi soal putusan MK kemarin, Bang Ruhut? Kami tenang-tenang aja. Lihat kemarin waktu deklarasi Projo. Keren nggak Pak Joko Widodo? Orang mau bilang apa, dia tetap kader kami. Tetap tegak lurus. Dia katakan apa? Tapi ngomong-ngomong gini, oke Gibran merupakan kader dari PDIP. Kabarnya Gibran dan Ibu Mega akan bertemukah hari ini? Saya mau konfirmasi itu dulu. Hari ini atau besok? Kira-kira apa yang akan dibincangkan? Karena Mbak mula-mula bilang tadi hari ini. Hari ini belum ada dong, ini udah malam. Jadi insya Allah besok. Nah, apakah itu akan membahas soal apa? Apakah akan tegak lurus tetap di PDIP atau jangan-jangan akan pindah ke yang lain? Oh, Ibu Mega itu jujur saja kami semua mau presiden kadernya, mau gubernur, ya, mau kami semuanya. Kalau udah Ibu Mega ngomong, memang kami sangat patuh, loyal kepada beliau. Itu. Tapi gini, oke kita penasaran juga besok akan bertemu begitu ya. Terus besok gosip-gosipnya nih di luar kan gosip itu harus dikonfirmasi ya Bang ya. Biar nggak jadi gibah ya Bang ya. Nah ada katanya besok akan ada kejutan. Prabowo akan bersanding dengan, maksud saya Ganjar akan bersanding dengan siapa? Jujur aja kalau kami ya mengenai Ganjar dengan siapa, kami menunggu Ibu Mega dan kawan-kawan koalisi. Inisialnya M benar. Inisialnya M benar. Kami jujur saja, kami semua, Pak Joko Widodo saja tegas mengatakan, ojo gerasak kerusuk, ojo kesusu, jangan buru-buru. Kami tunggu aja apa yang dikatakan oleh pimpinan-pimpinan ketua umum partai itu. Kami nggak mau mendahului. Jadi Mbak mau ngomong apa, kita tunggu. Sabar duduk di boncengan. Aduh. Bang, nanti tapi gini Bang, belum terjawab. Saya tuh masih pengen tahu sebetulnya sikap dari PDIP atas putusan mahkamah itu apa sih?
Iya, udah terjadi kita mau bilang apa lagi, hormati. Kecewa. Kita negara hukum. Oke, negara hukum hormat tapi kecewa. Saya selalu mengatakan orang bilang, panas ya bang? Enggak, tapi kami diajarkan, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kan itu aja. Intinya gitu, hati panas, kepala dingin. Nanti kita akan dengar dari suara Bang Riza ya. Usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi. Gerindra termasuk salah satu partai yang menyambut positif putusan MK ini ya Bang ya. Tanggapan Anda Bang, apakah kira-kira ini artinya Gibran akan pasti menjadi wakilnya Prabowo Subianto? Yang pertama tentu kita sebagai... Boleh pakai mikrofon ya Bang? Yang pertama kita sebagai warga negara dan partai politik harus patuh dan taat pada Undang-Undang Dasar 45, pada undang-undang dan berbagai regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah mewakili negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang menjadi keputusan MK, apakah kita setuju, apakah tidak setuju, suka, tidak suka, setelah diputuskan, final and binding, selesai. Sekalipun mungkin setelah itu, para ahli, para pakar hukum masih berdebat, itulah dinamika bangsa kita yang sangat demokratis. Kita hormati para pakar, para ahli yang setuju, dan kita juga harus hormati para ahli pakar yang tidak setuju. Inilah dialektika kita sebagai sebuah bangsa, yaitu negara yang demokratis. Itu harus kita hormati. Jadi bagi saya, bagi kita tidak ada masalah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa kami dikelompokkan bagian yang setuju? Bukan karena Gibran, tapi karena kita ingin memberi kesempatan pada generasi muda, generasi milenial untuk tampil. Kita lihat di banyak negara, kalau soal umur umpamanya, di Amerika berapa? 30 tahun. Di Australia berapa? 35 tahun. Kenapa Indonesia 40? Ya mungkin waktu itu, waktu membuat kan merasa 40 tahun yang pas. Kita tertinggal berpikir bahwa generasi muda begitu cepat, sebagaimana kita tertinggal adanya perubahan globalisasi, tertinggal digitalisasi, tertinggal media sosial, banyak sekali kita tertinggal. Dan kita lupa para kaum tua ini, kaum pengambil kebijakan, regulasi, bahwa adik-adik kita, anak-anak kita begitu tumbuh dengan cepat. Kemampuannya luar biasa. Kita lihat di banyak negara, fund manager tuh bukan umur 40 lagi, umur 30 bahkan umur 20. Sudah memegang ya, perusahaan-perusahaan multinasional. Oke, kembali ke politik juga demikian. Gitu. Jadi ini bukan soal Gibran, soal hak konstitusi warga negara. Bagi saya bukan umur, tapi kesempatan yang sama. Saya setuju Bang Faisal, jangan masalah umur. Mau 30, mau 17. Kalau perlu 17, kan dia boleh jadi anggota DPR. Kenapa jadi anggota DPR boleh, jadi wapres presiden nggak boleh? Kenapa? Apa bedanya? Apakah yang lebih tua pasti lebih pintar? Enggak ada jaminan. Apakah yang lebih tua pasti lebih jujur? Enggak ada jaminan. Bahkan mungkin, mohon maaf, ya, fakta membuktikan yang muda-muda jauh lebih baik, lebih jujur. Ya. Tapi dengan demikian bisa dikatakan nggak kalau sudah merasa pas, kapan kira-kira mau diumumin Bang? Loh ini bukan soal Gibran, jadi soal konstitusi. Ini dulu kita sepakati. Soal politik dinasti, saya ingin meluruskan. Politik dinasti itu kalau Pak Jokowi menunjuk Gibran menjadi PJ gubernur umpamanya. Nah, itu politik dinasti. Gitu loh. Tapi gini lah Bang, oke lah. Ya kan, itu soal politik dinasti. Soal politik dinasti, saya belajar sama Mas Hasto, sama Mbak Puan. Ketika, ya ingat ya, ketika Gibran diusung menjadi calon wali kota Solo ketika itu, ada yang protes, banyak yang protes. Dan orang memperdebatkan, dianggap itu politik dinasti. Apa kata Mas Hasto, Mbak Puan? Loh, Gibran bukan ditunjuk jadi wali kota, bukan diangkat, dipilih. Dan ternyata dipilih dengan hasil yang luar biasa. Oke lah Bang. Hari ini kepuasan masyarakat Solo terhadap kinerja Gibran berapa?
92%. Mungkin ini yang tertinggi dan terbaik di Bang, seluruh Indonesia. tapi begini, Abang mengatakan ini bukan soal Gibran, tapi soal kesempatan generasi muda punya hak yang sama untuk dipilih, bukan hanya hak untuk memilih. Kalaulah memang soal itu, kapan dong Pak Prabowo mengumumkan? Katanya hari ini, katanya malam ini, atau gimana Bang? Kapan Bang? Oke, jadi kita sudah selesai konstitusi. Kita selesai soal politik dinasti, tidak ada politik dinasti. Yang ketiga, soal kesempatan Gibran. Saya sudah sampaikan, Pak Prabowo sudah sampaikan, dan kami pimpinan Pak Dasko, Pak Muzani semua sudah sampaikan bahwa setiap partai politik punya kesempatan yang sama. Golkar mengusulkan Pak Erlangga Hartarto, bahkan ada Ridwan Kamil. Kemudian PAN mengusulkan Mas Erick Thohir, bahkan sempat ditambah Pak Muhadjir Effendi. Kemudian Pak Yusril, PBB sempat mengusulkan Prof. Yusril, bahkan ada kader PBB mengusul Mas Gibran. Di luar itu banyak relawan, ormas mengusulkan Mas Gibran, mengusulkan Pak Mahfud, mengusulkan Mbak Yeni, Demokrat mengusulkan Mbak Khofifah, dan banyak calon. Sampai hari ini silakan siapa saja, termasuk ormas, relawan, bahkan pribadi-pribadi, silakan sampaikan. Selama belum diputuskan silakan usulan. Tapi banyak pengamat yang menilai bahwa Gibran ini merupakan jalan tengah karena masing-masing partai politik punya jagoannya sendiri, biar adil udah dikasih ke Gibran. Apakah itu akan menjadi realisasi Bang, mengingat saya tidak ingin disahkan, berpendapat seperti sudah ketuk itu. palu MK-nya? Saya kader partai Gerindra yang kebetulan capresnya Pak Prabowo. Tidak bijak kalau saya bicara, itu biarlah pengamat. Ya. Pengamat menyampaikan Golkar punya calon, PAN punya calon, Demokrat punya calon, PBB punya semua calon. Kalau calon Golkar diambil nanti bagaimana PAN, bagaimana PBB, bagaimana Demokrat, begitu seterusnya. Kemudian ada yang berpikir ambil jalan tengah Gibran. Itu pengamat. Jangan kami partai politik. Ya, kami ingin menempatkan semua, Bapak Prabowo menempatkan semua calon-calon itu punya kesempatan yang sama. Semua calon baik, semua calon potensial. Dan semua calon tidak hanya punya kesempatan dapat menjadi calon Pak Prabowo, tapi juga punya kesempatan untuk menang di Pilpres 2024. Kesempatan Gibran berapa persen Bang? Kalau ada 1-100 kesempatannya berapa persen? Jangan, Bang? saya nggak boleh nyebut angka. Itu namanya saya sudah berpihak ya. Saya pribadi sekalipun mendukung kepemimpinan muda, tapi dalam hal ini kita beri kesempatan ya, supaya para pengambil kebijakan, Bapak Prabowo dan seluruh pimpinan partai politik untuk memusyawarahkan dan memutuskan yang terbaik dari semua. Jadi saya kira kita harus bijak ya. Kita tidak ingin mendahului, masing-masing pribadi boleh saja, teman-teman mahasiswa boleh mendukung Mas Gibran karena muda, karena pinter, karena berprestasi, silahkan. Tapi dalam hal ini saya pribadi memberi kesempatan seluas-luasnya pada pimpinan partai politik untuk menentukan. Kalau Noel ini relawan boleh. Nah, kalau panel Barus relawan boleh menunjuk berpihak. Kalau saya kader partai usulan ya, kalau saya kader partai harus memberi kesempatan yang sama. Sebagaimana Pak Prabowo selalu menjadi orang yang baik, bijak dan demokratis, memberi kesempatan yang sama semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang kita balik nih, kita tarik ke masalah konstitusinya. Saya ingin ke Bang Ferry. Bang Ferry, tadi di awal acara kita juga sudah sempat menyimak ada statement yang disampaikan salah satu hakim, yaitu Pak Saldi Isra, mengatakan ini merupakan persidangan yang bisa dikatakan cukup aneh sepanjang saya pernah menjadi hakim konstitusi. 6,5 tahun saya menjadi hakim konstitusi. Membingungkan begitu kan kalimatnya. Abang sepakat dengan yang disampaikan Pak Saldi Isra itu? Ya, selalu dalam perspektif ketatanegaraan kita akan bersandar kepada konstitusi ya. Pada prinsipnya dalam pokok persoalan ini sandarannya pasal 6 ayat 2. Syarat-syarat menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pembentuk undang-undang kita sudah mengaturnya, yaitu DPR dan pemerintah. Kalau ditelusuri memori Van Toelichting, risalah pembentukan undang-undang pemilu, clear. Pasal 40 itu Gerindra sepakat, PDIP sepakat, P3 sepakat. Bahwa itu adalah open legal policy, kebijakan hukum terbuka untuk diatur oleh pembuat undang-undang. Jadi kalau mau mengubahnya, ubah dengan undang-undang. Dan begitulah tradisi putusan Mahkamah Konstitusi selama ini Bang Reza.
Jadi aneh kalau kemudian kita tidak bersandar kepada apa yang ditentukan konstitusi dan dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Harus diakui, ya. Ini silakan kalau mau bantah enggak apa-apa juga. Harus diakui, persidangan kemarin jauh dari nilai-nilai konstitusional. Satu, Ketua MK adalah pamannya Mas Gibran. Kedua, pemohon, ketua partai yang memohonkan kebetulan diketuai oleh adik Mas Gibran. Tapi kan yang itu nggak diterima, Pemohon Bang yang Ferry. dikabulkan dalam permohonan jelas-jelas menyebutkan saya fans berat Mas Gibran. Termohon pihak pemerintah adalah pemerintahan ayahnya Mas Gibran. Sidang kemarin semua adalah representasi Mas Gibran. Bagi saya Ketua MK sebagaimana ditentukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mestinya mengundurkan diri karena ada keterkaitan. Bahkan kalau kita silau ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini senior-senior saya ini yang merekayasa semua agar undang-undang itu ada di era reformasi. Apa itu nepotis? Kewajibannya menurut Undang-Undang 28, orang yang punya pertalian saudara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang kemudian dapat mempengaruhi putusannya, harus wajib mengundurkan diri. Oke. Nah, hebatnya ini di perkara ini coba simak, 3 putusan pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi mundur, tidak ikut memutus. Apa alasannya? Konflik kepentingan, ada relasi kekeluargaannya. Mau tidak mau dia harus menghindar. Tapi di putusan 90, putusan keempat, dia masuk lagi. Apakah di putusan 90 hilang relasi konflik kepentingannya? Padahal disebut langsung ini berkaitan dengan kepentingan Mas Gibran. Mereka ingin agar Mas Gibran bisa menjadi calon. Harusnya demi perlindungan konstitusional dia harus tetap mundur. Oke. Nah problematikanya ini kadang A, kadang B dalam bersikap. Ini yang membuat orang meragukan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Belum lagi kalau kita lihat lagi dalam perkara ini bahkan disampaikan oleh Yang Mulia Arief Hidayat ya, bahwa perkara 90 ini orangnya sudah menarik perkara. Biasanya di MK, beliau berperkara di MK, beliau juga sering mondar-mandir karena partainya pasti sering ke MK. Kalau sudah ditarik, biasanya keluar penetapan penarikan perkara. Hebatnya untuk kasus ini, setelah ditarik boleh balik lagi. Tidak lumrah di Mahkamah Konstitusi. Oke. Itu catatan-catatan dari Bang Ferry. Ya. Tapi terlepas dari catatan-catatan yang Bang Ferry nilai aneh tadi, menurut Bang Ferry, apakah dengan sudah ketuk palunya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, ini bisa berlaku sekarang atau berlakunya nanti? Nah, setelah ini 2024. Saya jelaskan ini jadi jalan penting agar PDIP punya sikap yang terang. Putusan MK menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sifatnya final and binding. Sebagai warga negara, sebagaimana disampaikan oleh Bang Riza tadi, kita wajib patuh. Tapi bukan tidak boleh mengkritiknya. Berarti langsung berlaku dong? Ya, berlaku. Nah, ini catatan. Perlu disimak dan dibaca baik-baik putusan 90. Ada 2 kelompok hakim. Satu minoritas yang disenting, Ya. satu lagi yang mayoritas yang menjadi putusan pokok. 5 ini ternyata kalau dibaca juga split jadi 2. 3 sepenuhnya menyatakan orang yang di bawah usia 40 tahun boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden ya, sepanjang mereka pernah dan sedang ya, menjadi pejabat yang elected official, pejabat yang terpilih melalui pemilu ataupun pilkada ya. Itu 3 orang. 2 lagi bilang begini, mereka setuju orang yang berusia di bawah 40 tahun boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden sepanjang mereka berpengalaman menjadi gubernur ansih, tidak ada yang lain, cuman gubernur.
Jadi kalau dibaca yang mayoritas adalah yang sepakat di bawah usia 40 tahun hanyalah orang yang berpengalaman menjadi gubernur. Yang lainnya pecah. Ya. Nah, apa kaitannya dengan PDIP? Besok putusan ini tentu wajib diperbaiki oleh KPU dalam bentuk PKPU mereka. Mereka sudah buat PKPU. Jadi mereka harus menyesuaikan dengan putusan MK 90 PUU 21 Romawi tahun 2023. Oke. Agar usia itu ada frasa tambahannya. Nah, kemana setelah mereka memperbaiki? Mereka harus berkonsultasi ke Komisi 2. Yang kebetulan ketuanya adalah Partai Golkar dan anggotanya mayoritas PDIP. Nah, harus kita mau lihat PDIP sikapnya Bang, kalau ada. Frasanya apa? Sayangnya, ada sayangnya nih Sayangnya? Mbak. Sayangnya DPR sedang reses. Oh ya betul, DPR sedang reses, butuh waktu begitu ya. Bang, tapi gini, soal frasanya itu apakah frasa yang dari 3 yang concurring opinion tadi, atau frase yang memang diputuskan dalam putusan akhir mahkamah tadi? Hanya gubernur saja atau mereka pejabat yang pernah dipilih melalui pemilu? Ya, pertanyaan pintar. Di dalam amar putusan clear tidak ada perbedaan. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibaca amar dan diktumnya saja. Harus dimengerti dari mana asal amar itu. Dan pertimbangan hakim perlu dibaca. Apa yang saya sebut itu berasal dari concurring opinion. Alasan berbeda terhadap tujuan yang sama dari putusan. Ya. Dan keduanya menjelaskan hanya gubernur di sana. Nah, sini menariknya. Menariknya apa? Nanti Menariknya- kita jawab, kita tahan menariknya dulu. mau saya- Usai jeda berikut pemirsa kami kembali. Tetaplah bersama kami. Saya ingin ke Bang Ferry sebelum menuju ke mahasiswa menjawab pertanyaan menggantung tadi. Jadi nanti kalau misalkan dibawa ke DPR, ini klausul yang mana yang dibawa? Apakah pernah dipilih melalui pemilu atau gubernur tadi yang dipakai? Yang menurut saya kalau dibaca ya yang gubernur itu, karena itu yang mayoritas dari berlima. Sementara yang 3 tidak bisa dikatakan mayoritas. Jadi harus dicari dari 5 pendapat mereka itu yang mana yang mereka sepakat bersama. Dan perlu diingat putusan ini tidak hanya bicara bagaimana perubahan aturan menjelang pemilu itu terjadi dadakan. Dan itu tidak boleh. Tapi yang lebih parah sebenarnya yang terganggu adalah demokrasi internal di tubuh partai politik. Partai itu punya mekanismenya sendiri. Di mana seorang kader bersitungkus lumus, susah-susah bekerja di partai untuk kemudian dapat kesempatan. Ini ada tiba-tiba yang melesat ya, langsung menjadi ketua umum partai dalam 3 hari, satu lagi akan menjadi calon wakil presiden. Oke, kita tahan di situ dulu Bang Maksud ya. saya disinilah letak dinasti itu. Oke, sebelum kita melanjutkan itu kita sudah bergabung bersama dengan seorang mahasiswa yaitu ada Daniel Winarta dari BEM FHUI. Halo, selamat malam Daniel. Sebagai mahasiswa, kamu melihat soal putusan MK ini bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Tisa waktunya dan Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama harus ditegaskan begini Mbak, kami dari mahasiswa tidak pernah mempersoalkan mengenai anak muda menjadi pemimpin, apalagi soal Mas Gibran, atau kami juga bukan pendukung Pak Prabowo, bukan pendukung Pak Anies, bukan pendukung Pak Ganjar menjadi capres. Tapi sesuai dengan judulnya nih, heboh putusan MK, kenapa banyak yang protes? Kami marah, kami kesal dan kecewa, begitu ya. Karena putusan MK ini menunjukkan inkonsistensi serta kejanggalan yang akut dari Mahkamah Konstitusi seperti tadi dijelaskan oleh Mas Ferry. Gitu. Yang pertama, Mbak, kita ada 4 poin kita soroti gitu ya, Mbak. Yang pertama soal open legal policy. Sebetulnya sudah menjadi tradisi di Mahkamah Konstitusi begitu ya, bahwa bahkan di putusan-putusan sebelumnya, perkara nomor 29, 51 ataupun 55 gitu ya, yang mana ditolak dengan alasan open legal policy gitu, alias kebijakan publik terbuka, yang mana artinya MK itu sejak dulu berdasarkan sejarahnya itu memang merupakan bisa dikatakan negatif legislator gitu, alias dia itu fungsi defaultnya adalah membatalkan klausul di undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi gitu, bukan menambahkan dalam hal ini menjadi positive legislation. Oleh karena itu kami melihat tidak tepat putusan ini ketika mengabulkan permohonannya, sehingga ini inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Yang kedua, kami juga menyoroti ada RPH yang aneh. Maksudnya adalah rapat permusyawaratan hakim seperti yang tadi Mas Ferry udah bilang, di 3 perkara awal soal pemilu ini, Bapak yang terhormat Anwar Usman tidak hadir dengan alasan ada konflik of interest. Tapi di putusan nomor 90 ini beliau hadir.
Nah ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga Mbak, soal konflik of interest gitu. Sudah jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa barang siapa yang memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung dalam perkara ini wajib mengundurkan diri. Sebagaimana kita tahu bahkan di perkara ini dituliskan secara jelas legal standing dari pemohon adalah karena ia ingin seorang Gibran yang adalah keponakan dari Anwar Usman. Itu. Yang ketiga Mbak, kita melihat adanya legal standing yang lemah begitu ya. Basis kerugiannya hanya pada kekaguman dari pemohon kepada Wali Kota Surakarta, Mas Gibran. Juga kerugiannya itu nggak berhubungan sama sekali dengan petitum dan alasan permohonan. Sehingga menurut kita, itu sudah ada presiden di MK bahwa ya legal standing itu kerugian konstitusional harus dialami langsung dan bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu Mbak, kami melihat Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini ya sudah inkonsisten dan sangat janggal serta bau amis begitu Mbak. Kami mencium syarat-syarat dengan kepentingan politik praktis. Oleh karena itu bahkan Pak Saldi sendiri yang berbicara gitu ya di dissenting opinionnya bahwa quo vadis Mahkamah Konstitusi seperti apa setelah keputusan ini. Gitu sih Mbak yang dapat kami sampaikan. Jadi kami mempertanyakan begitu. Oke, mahasiswa merasa kecewa dengan hasil putusan MK kemarin. Rencananya apakah akan ada aksi? Saya ingin konfirmasi soal itu. Apakah betul tanggal 20 besok akan turun ke jalan melakukan aksi? Betul Mbak, jadi per hari ini kami sedang melakukan konsolidasi bersama universitas-universitas di Jabodetabek, di Politeknik Negeri Jakarta saat ini juga sedang berlangsung. Kami sedang melakukan konsolidasi dan rapat teknis untuk turun ke jalan. Salah satu isu yang mau dibawa juga soal putusan MK ini pada tanggal 20 nanti. Kemarahan mahasiswa dan kita semua akan turun ke jalan menunjukkan kemarahan kita, serta ini akan menjadi pendidikan juga bagi publik bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa menyebabkan suatu gelombang besar bagi para mahasiswa untuk turun ke jalan dan melihat bahwa ada yang salah dengan Mahkamah Konstitusi. Hanya mahasiswa saja atau mungkin akan ada elemen masyarakat lain juga akan turun ke jalan bersama dengan mahasiswa? Ya, baik Mbak, kami mengundang seluruh elemen masyarakat tentunya untuk turun bersama-sama, untuk mengawal konstitusi, untuk mengawal keadilan dan juga kita menolak adanya kepentingan-kepentingan dari siapapun untuk memasuki lembaga yudisial yang ada di Indonesia. Begitu Mbak. Nah kan kita tahu bahwa saat ini Pak Jokowi lagi berada di luar. Kemudian sebenarnya ini mau demonya demo kemana? Demo ke MK sidangnya sudah selesai. Demo ke DPR, DPR-nya lagi reses. Jadi mau kemana ini? Ditujukannya ke siapa? Betul Daniel? Mbak. Ya hari ini pula seperti saya sudah bilang sedang dilaksanakan rapat koordinasi serta konsolidasi dan rapat teknis lapangan gitu untuk memutuskan itu kemana nantinya. Silahkan ditunggu di publikasi-publikasi dari Instagram ataupun sosial media dari kawan-kawan mahasiswa. Oke, berarti belum tahu nih ya mau demonstrasinya di mana, lokasinya belum tahu nih ya di mana ya? Dan siapa yang akan didemo? Kami belum memutuskan Mbak, karena masih berlangsung sampai hari ini konsolidasinya. Tapi memang dibahas mengenai putusan ini pula dalam rencana salah satu tuntutan di aksi kami. Oke baik, Daniel terima kasih atas suara kamu. Saya ingin menuju ke Bang Panel Barus. Bang Panel Barus, ada rasa kecewa dari sejumlah pihak, terutama juga mahasiswa. Bagaimana Bang Barus? Ada rasa kecewa dari sejumlah pihak, termasuk juga mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran besok rencananya tanggal 20 meskipun masih dalam tahap konsolidasi. Anda melihat soal putusan MK ini bagaimana? Apakah ini sesuatu memang yang salah atau Anda merasa ini sah-sah aja karena ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin? Buat adik-adik mahasiswa, kalau masalah mau demonstrasi atau apapun kan biasa-biasa aja itu. Kita juga dulu waktu mahasiswa demo-demo aja. Gak ada masalah. Dan tidak ada larangan demonstrasi di negara kita ini. Yang penting tertib kan. Dan yang penting juga teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa tahu apa yang dibawa dalam demonstrasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di awal saya di blocking sebagai barisan duduknya ini sebagai pendukung putusan MK. Kami tidak dalam posisi itu. Oke. Ya. Kita tidak mau di blocking sebagai pendukung putusan MK. Karena sejak awal Projo jelas sikapnya. Mekanisme yang tersedia orang untuk uji materi di MK itu kan sah. Ada larangan enggak? Kalau ada larangan dibuang aja sistem itu. Ngapain dibikin? Iya kan? Larangan memang tidak Nggak ada. ada, itu mekanisme yang sah. Kami juga Projo tidak dalam posisi sebagai yang pemohon di sana, nggak ada. Kami menghargai hak
setiap kelompok warga negara yang mau uji materi di MK itu sebagai satu upaya dari warga negara untuk memperbaiki konstitusi. Ini kan logika yang dibangun semua logika konspirasi semua. Kita dijejelin sama logika yang konspiratif. Jadi kalau menurut Sebentar Abang dulu, yang protes-protes itu konspirasi? Sebentar dulu. Itu mekanisme yang sah atau tidak gitu. Kalau itu mekanisme nggak benar nggak usah ada. Itu diperbolehkan kok, silakan. Gitu loh. Dan kami sejak awal posisinya tegas, kita akan menghormati dan mematuhi apapun putusan MK. Oke. Iya. Oke, mematuhi, menghormati putusan MK. Tapi di luar sana banyak suara-suara sumbang. Bang Ferry mengatakan tadi ini seharusnya soal hakimnya. Hakimnya ini ketika mengutus itu sebaiknya mundur, tidak usah menjadi hakim saja. Kemudian juga ada beberapa, tadi kita mendengar suara dari Pak Saldi Isra. Pertanyaannya, kalau Pak Anwar Usman bukan omnya Gibran, apakah tidak ada tuduhan yang konspiratif seperti ini? Oke, silakan Bang Faisal. Silakan ditanggapin. Ya, ini ada diskusi yang rancu. Mestinya di awal kan kalau kita sepakati berbicara tentang mekanisme di internal pengambilan keputusan MK, maka kita fokus saja masalah hukum. Tapi yang dibicarakan heboh di ruang publik itu kan peristiwa politik. Ini menjadi menarik karena memang dibicarakan publik. Nah makanya saya bilang ada kerancuan di sini. Saya duduk dari tadi itu agak merenung. Sudah diputuskan, diperbolehkan. Gibran mau maju monggo, tidak maju monggo. Itu bukan urusan kita. Oke. Tapi jangan suara sebentar dulu. Saya dikasih sedikit tadi. Oke. Nanti saya marah lagi. Jadi menurut saya ada kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya bicara sebagai warga negara yang dinyatakan bebas berbicara seperti itu. Apa kejahatannya? Secara moral, secara etika dia sadar bahwa dia punya pengaruh yang bisa berdampak kepada anak, istri, teman, dan lain-lain. Pengaruhnya kepada iparnya, kepada mantunya. Pengaruh. Kemudian orang mengatakan apa definisi pengaruh itu? Dinasti politik, nepotisme, korupsi, kolusi, main mata, selingkuh, dan lain-lain. Pengaruh. Jadi tidak berhenti dinasti politik dalam praktek monarki, tidak. Satu tabiat kekuasaan dipegang oleh seorang ibu, Megawati, pengaruhnya ke Puan. Benar kan? Kalau tidak ada Ibu Megawati, tidak ada Puan. Dinasti politik dari Soekarno ke Ibu Mega. Begitu juga dari Soeharto ke Prabowo. Begitu juga dari Jokowi ke Kaisang, Gibran, Bobi dan iparnya yang pukul palu, kasih kado, ponakannya maju. Dipersilakan maju. Apakah nanti Jokowi setuju? Apakah Gibran tidak setuju? Urusan kalian. Apakah keputusan yang diambil oleh MK berdampak ribut PDIP, Gerindra, urusan kalian juga. Apa hubungan sama saya di sini? Gak ada hubungannya tapi tidak ada. Kritik, Bang. Yang jadi masalah, kenapa ditegaskan dinasti politik? Karena rakyat menggaji Jokowi, tapi hari ini dia tidak melayani rakyat. Dirempang, Bang, ini dia jangan, tidak serius. Bang Projo silakan. Tapi kalau urusan, Bang Panel, ditanggapi dulu sama Bang sebentar Panel. dulu, ini jangan dipotong dulu. Bisa rusak negara kalau caranya begini. Dia digaji oleh rakyat. Ada duka, nestapa, penderitaan di Rempang. Tapi Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak ikut dalam itu loh Bang. Tadi kita sudah mendengar statementnya. Tapi kalau ada anak presiden, diisukan calon wakil presiden, rebutan semua. Ini rusak. Ini tidak benar. Dan saya mau kasih ingat begini, penyebutan dinasti politik bukan menurut Faisal Sagaf. Datang dari Reuters Noel, dari BBC. Tadi di awal saya mengutip. Jangan Anda nyerang seolah-olah kita tidak paham soal dinasti politik. Oke, kita tahan itu dulu. bacaan dunia internasional, ambruknya demokrasi di Indonesia. Harus diakui secara jujur. Silakan Bang Panel, ditanggapi. Iya, saya setuju tadi. Definisi ini saya pikir harus dituntaskan dulu. Karena banyak sekali saya diundang juga untuk ngomong tentang dinasti. Kita tidak mengangkat judul dinasti Bang malam hari ini. Soal pro dan kontranya itu harus digarisbawahi tapi dulu, judul awalnya kan politik dinasti itu saya dikasih tahunya. Bang lihat di TV dan dong. Sebentar. Dan politik dinasti saya pikir tidak ada di Republik ini. Baik. Ya, politik dinasti itu menjalankan dengan model dinasti seperti monarki. Itu adanya di Korea Utara, di Indonesia enggak. Gitu loh.
Kalau dinasti politik itu model politik yang berjalan udah ratusan tahun. Biasa-biasa aja. Di Amerika, di Indonesia juga ada. Jadi itu umum biasa aja, tapi semua melalui mekanisme election. Rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang memilih. Kalau rakyat nggak mau milih nggak jadi juga dia. Ya. Jadi apa yang salah? Ini umum-umum saja. Dinasti politik itu kan ada sebagian kelompok keluarga terlibat dalam aktivitas politik, jabatan politik, tapi dia dapat melalui mekanisme elektoral. Kalau politik dinasti tidak melalui mekanisme elektoral. Itu Kim Jong Un itu. Gitu loh. Tidak ada Kim Jong Un. Kalau monarki absolut tuh Arab contohnya ada Brunei gitu ya. Baik. Gitu loh. Nanti kita lanjutkan posisi diskusi Kaisang kita kan nggak usai ikut jeda berikut, elektoral. pemirsa. Kami kembali Iya sesaat kan? lagi. Bang Noel, saya ingin ke Bang Noel. Bang Noel, tadi ya Bang Noel mengatakan di awal bahwa ini bagus untuk memberikan peluang kepada generasi muda, kaum-kaum muda untuk memimpin. Tapi ternyata ada kaum muda yang mau turun ke jalan, Bang, protes soal hasil uji material MK ini. Iya, yang dia protes kan hasilnya, bukan substansinya. Tadi kawan-kawan BEM UI, kawan-kawan mahasiswa yang hadir di sini, saya yakin mereka sepakat soal kepemimpinan kaum muda. Nah, persoalan ada problem di Mahkamah Konstitusi, ya silakan aja kritik mahkamahnya. Jangan dikritik substansinya. Tadi kawan-kawan BEM Fakultas Hukum UI kan dia bilang, kami setuju dengan soal kepemimpinan kaum muda. Kami tidak punya masalah dengan itu. Yang kami masalahkan kenapa tergesa-gesa keputusan itu. Gitu. Itu adalah persoalan teknis yang menurut saya bukan domainnya untuk ngebahas soal itu. Jadi biarkan saja itu problem di mahkamahnya, silakan kawan-kawan mahasiswa, mereka punya hak secara konstitusional, punya hak secara demokratik untuk melakukan protes, silakan protes aja. Itu hak kawan-kawan dan itu harus kita dukung. Jangan dibiarkan yang namanya kekuasaan itu ugal-ugalan, entah itu di eksekutif, yudikatif atau di legislatif. Kita tetap harus patuh terhadap demokrasi yang sudah kita bangun. Jangan sampai kita alergi terhadap wacana-wacana yang terkait dengan perubahan, kemudian persoalan demokrasi. Jadi menurut saya sekali lagi, saya lihat rakyat hari ini sepakat dengan kepemimpinan kaum muda. Harus kita lawan yang namanya cara berpikir korup para politisi tua. Itu saran saya buat kawan-kawan anak muda, tetap semangat. Bung Karno sampai pernah menyatakan bahwa siapkan aku 10 anak muda, saya akan tundukkan dunia. Itu anak muda. Tapi saya mau kembali lagi nih ke mahasiswa. Sebenarnya kamu permasalahkan, Daniel, proses dari persidangannya atau hasilnya sebenarnya yang bikin kalian gerah? Begini Mbak, kami di sini melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the Constitution sedang hancur. Begitu ya. Tapi di sini Mas Noel dan teman-teman lainnya mungkin hanya mempedulikan soal politik-politik elektoral. Tapi bagi kami ini jauh lebih besar dari itu. Bapak-bapak jangan berharap ada pemimpin muda. Kalau misalkan sampai sekarang Mahkamah Konstitusi, sampai sekarang hukum masih dijadikan mainan dari penguasa gitu. Jangan harapkan ada kepemimpinan anak muda, karena kami anak muda males. Kalau melihat bagaimana kondisi hukum yang ada sekarang, kondisi penjaga konstitusi yang ada, yang sudah hampir hancur gitu. Jadi jangan selalu apa-apa politisi anak muda, tapi nggak pernah peduli dengan apa yang jadi isu anak muda, apa yang jadi concern anak muda. Dan sekali lagi, justru ini yang membuat anak muda malas terjun ke dalam dunia politik. Baik. Begitu Mas. Nah inilah tugas kawan-kawan mahasiswa, tugas-tugas anak muda. Setiap kita punya tugas sejarah. Saya ketika masih muda dan mahasiswa, saya menentukan pilihan politik saya di 98. Tumbanglah Orde Baru. Nah hari ini kawan-kawan mahasiswa BEM UI, lawan aja. Setiap anak muda itu punya sejarah masing-masing dan punya tugas sejarah masing-masing. Lakukan sejarah itu. Tidak pernah namanya sejarah membatasi gerakannya. Lakukan, kawan-kawan BEM, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan anak muda. Apalagi hari ini 52% penentu kemenangan dan penentu perubahan untuk Republik ini ada di tangan anak muda. 52%. Baik. Nah sekarang saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, ini di ujung-ujung agak sedikit membingungkan ya. Ada yang mengkritik MK-nya, tapi juga tampaknya setuju dengan hasilnya. Bang Ferry melihatnya bagaimana? Oh, tidak bisa. Dalam berbagai konsep hukum dan demokrasi, proses juga berkaitan dengan hasil. Kalau prosesnya sudah salah, hasilnya sudah pasti salah, meskipun terlihat benar. Jadi harus kita baca putusan MK ini, labirin relasi kekeluargaannya luar biasa, dan akibatnya putusannya juga harus dinyatakan ini ada kepentingan keluarga di dalamnya. Yang saya dan mungkin yang lain maksud soal dinasti politik itu jelas, ya.
Dalam berbagai referensi, silakan buka referensi, kalau sudah bicara political dynasties, yang dimaksud dalam buku adalah politik kekerabatan kekeluargaan. Iya, masalahnya besar karena itu bukan pilihan kita. Bang, Jadi kan diceritakan proses dalam pemilu. buku itu adalah kalau memberi ruang-ruang lebih banyak untuk kepentingan keluarga daripada kepentingan umum, itu salah. Yang kita permasalahkan, tunggu dulu. Sebentar Bang Noel, kita dengar dulu. Silakan. Keluarga Bang Ferry. istana Yang pasti. nyimpang. Yang mana Keluarga keluarga yang istana. mana? Biar kita tahu. Baik itu Gibran, Kaisang, Bobi, semua Kepentingannya ada. apa? Penting sekali bagi demokrasi. Saya mau jelaskan. Kalau konstitusi kita bilang setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, itu artinya negara harus memberikan ruang yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kalau kemudian apa yang diputuskan MK, sistem politik kita memberikan ruang kepada generasi tertentu karena relasi kekeluargaan, itulah political dynasties. Kita tidak sama sekali membicarakan monarki sistem, karena itu bukan sistem kita. Bapak ibu bangsa kita sudah wanti-wanti, termasuk Bung Besar, Bung Karno. Seluruh ibu bapak bangsa kita bicara, kita tidak akan memilih sistem monarki karena itu bukan pilihan kita. Kita juga tidak pilih pilihan barat, tidak pilihan timur, tapi pilihan kita sendiri sebagai negara merdeka. Pilihannya tidak mengistimewakan anak siapapun. Silakan Bang Noel, tampaknya ingin menambah. Nah inilah insinuasi yang seperti ini yang akhirnya tidak mendidik. Saya menyebutkan konstitusi, silakan sebutkan konstitusinya. Pak Jokowi. Oh sangat besar kepentingannya. Anaknya Baik, diberikan Bang Ferry. tempat, ketua MK adalah iparnya. Tempatnya yang di mana? Ini ruang untuk mencalonkan menjadi presiden, Bang. Oke, silakan Bang Noel. Bang Noel. Salah besar Salahnya kalau di mana? politik dinasti. Gini, tinggal Kenapa gini. Kalau tidak nggak semua setuju, orang punya tolak. Loh, Kan hari ini begitu, nggak susah. dari kemarin Secara saya moral nggak menolak, susah kok. hari ini saya menolak. Yang aneh adalah Problemnya apa? orang-orang demokratis bicara demokrasi dikaitkan dengan reformasi, tapi tidak bicara tegas soal penolakan regenerasi yang sifatnya dinasti. Bung, justru kita Sebentar, menolak kita dengar yang namanya Bang dinasti politik. Noel, Tapi saya kasih kenapa jalan diam tengah. ketika Sebentar, ada Bang. praktek politik dinasti yang sudah berlaku puluhan tahun di partai politik pada diam. Tapi ketika Pak Jokowi melakukan hal ini, itu Kita menjadi sasaran menolak Oke, tembak. kita dinasti mau dengar partai suara Bang politik Luhut dari dulu deh. lama, Bang. Kenapa persoalan Rempang pada diam, persoalan anak Pak Jokowi Baik, pada Bang, diam? Bang, ini Saya semakin mau kasih melebar. jalan Ini tengah. semakin melebar. Kita Gini, fokus gini. dulu ini soal pro dan kontranya. Saya 1 menit aja. Itu. 30 second. Saya mau ambil yang menyangkut pemuda tadi. Kita ini hipokrit sebenarnya. Kalau bicara untuk memperjuangkan aspirasi kaum muda, perjuangkan Iya. presidensial threshold 20% itu dihapus. Nah itu sepakat, nah itu, Iya kan? itu kayak begitu substansi itu. Berarti yang MK setuju. memutuskan sesuatu yang benar-benar untuk menghapus diskriminasi. Jadi ada kerancuan. Jadi kita kembali ke pokok masalah supaya jangan kita terjebak. Ya. Memang lembaga ini menjadi sorotan serius hari ini MK. Bisa saja ini adu domba yang dilakukan dari kelompok mana kita tidak tahu. Iya. Bisa merugikan Presiden Jokowi, bisa merugikan partai Nah. politik, bisa merugikan semua yang berbincang di sini. Menurut saya, Oke, dihapus Bang Luhut. saja. Kalau Baik, memang Bang sudah Luhut. bikin rumit, hapus. Hapus Oke. MK aja. Kalau Oke, soal baik. Bang ambang Ferry, kita batas tahan itu, dulu, kita dengar suara Bang sebentar Luhut Pak, dulu. kalau soal ambang batas pencalonan presiden itu putusan MK bilang open legal policy. Oh gitu ya? Oke, baik. Bang Ruhut, silakan Bang Ruhut, komentar Anda. Terima kasih Mbak. Apa yang dikatakan adik kita BEM FHUI itu benar. Awal beliau kan mengatakan, semua masalah ini kan yang bikin kita juga berdebat karena caranya. Kuncinya di situ kok. Ini adik kita BEM FHUI ini baik sekali, hebat. Saya bangga lihat FHUI. Ya, caranya ini yang buat, ya. Dan saya di satu TV tadi, wah, abang panas dong kalau begitu. Saya nggak panas. Yang saya lihat semua yang panas. Tapi saya mohon tetap kepala kita harus dingin. Ya, seperti BEM FHUI mengajak semua mau demo besok juga tolong. Ya, kita suasana ini udahlah. Ada persoalan, sekarang ini kan ada persoalan nih. Ya bagaimana kita bikin menjadi minimalis. Udah itu kita hilangkan. Kita memasuki pesta demokrasi kok. Ya. Di sini saya bukan membanggakan ketua umum saya, ya, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Haja, ya, Haja. Kami semua
Hiruk pikuk ini pengendalian diri. Oke. Kalian turun ke bawah, karena itu ya jangan nanti kaget. Nyatanya sebelum survei kami jauh sekali loh. PD Perjuangan itu akan menang. Oke. PD akan Perjuangan menang besok kira-kira Pak Ganjar sama siapa Bang? Diumumkan sama siapa Bang? Ada kejutan apa Bang? Ini penasaran banget nih pemirsa Bang. Itu yang saya katakan, kami ini disiplin. Ibu selalu mengajari etika. Ya, etika itu kita kedepankan. Tapi soal selentingan kabar malam ini Bu Mega bertemu dengan Pak Mahfud, apakah kira-kira jangan-jangan Pak Mahfud? Saya tegas, jangankan saya lah, Pak Joko Widodo kurang apa Projo, ya, meminta, ayo dong, yang kemarin itu, beliau mengatakan, ojo kerasa gerusu, ya, ojo ke susu, jangan buru-buru. Kalau ditanya kepada kader PDI Perjuangan, termasuk Pak Jokowi, nggak ada, kita tegak lurus, nggak ada kami yang berani mendahului Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke baik, sekarang saya ingin ke Bang Riza Patria. Bang Riza, melihat polemik ini, apakah kalau saya tadi juga sempat berbincang di program sebelumnya bahwa tampaknya ini mengencourage Gibran Raka Buming Raka. Nah dengan kondisi seperti ini, mendengar suara ada rencana mau demonstrasi dari mahasiswa tanggal 20-an begitu. Kemudian juga ada yang kontra mempertanyakan proses mekanisme sidang ini. Apakah tetap akan pada Gibran? Apakah itu masih besar kemungkinannya Bang Riza? Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mahasiswa demo bagi saya wajib. Supaya punya semangat juang. Supaya punya idealisme, supaya energik, supaya punya suara yang lantang. Mahasiswa begitu. Ya bukan nggak boleh belajar, tapi demo ya pada saatnya memang harus demo gitu. Itulah mahasiswa. Yang penting substansinya disampaikan secara baik, ya kan? Bukan asal demo, ya kan? Kemudian kedua, jangan anarkis, tertib. Saya kira teman-teman mahasiswa sekarang sudah tertib, tidak anarkis, punya substansi. Saya bangga dengan teman-teman mahasiswa. Pertanyaan saya belum terjawab Bang Riza. Pertanyaan saya belum terjawab mengenai Gibran tadi. Yang kedua, sebelum ke situ gini Mbak Novi, Mbak Tisa. Jadi Indonesia ini kan negara demokrasi terbesar ketiga. Tapi kita harus jujur, kita masih berproses, masih belajar. Contoh tadi disinggung, soal parlemen threshold, presiden threshold. Bang Ferry, kami Partai Gerindra termasuk yang ingin 0%. Presiden threshold. Parlemen threshold 0%. Saya pimpinan Pansus. Saya Komisi 2 pimpinan. Padahal, jangan lupa, padahal Partai Gerindra ya, pemenang kedua pemilu. Artinya, teman-teman mahasiswa, kami diuntungkan sebetulnya dengan 20%. Tapi kami tidak pernah mementingkan pribadi. Bapak Prabowo tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi, sekalipun jelas-jelas mau nyapres, tidak mementingkan kepentingan partai, selalu mementingkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Kami suarakan. Dan kami meyakini itu yang terbaik. Kami berbeda yang dengan PDIP umpamanya, dengan Golkar umpamanya, nggak apa-apa. Itu dinamika, itu diskusi. Tapi ketika diputuskan oleh satu regulasi, oleh undang-undang, ya kami harus patuh. Itulah warga negara yang baik. Itulah, sebentar, itu partai politik yang baik. Baik. Jadi kami patuh dan taat. Ya. Saya pertanyaannya sederhana. Kalau benar Gerindra ingin memperjuangkan aspirasi kaum muda, kapan Ketua Umum Gerindra dipimpin kaum muda? Di internal dulu. Sederhana jawabnya. Bapak Prabowo itu cek sejarahnya. Sejak dulu hingga hari ini selalu mendidik, membina, menyekolahkan, bahkan mohon maaf, memodali usaha sekolah ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, ke luar negeri. Jumlahnya banyak sekali. Baik. Ketua umumnya, posisi ketua nanti umum. dulu. Yang kedua, ini karakter dulu, sifat karakter, sikap beliau. Beliau selalu memberi kesempatan yang luas. Lihat di Partai Gerindra, banyak anak muda, motor penggerak partai anak-anak muda. Orang-orang tua senior di Partai Gerindra, Tut Uri Handayani. Kami kembali sesaat lagi.
Pemirsa, masing-masing dari kita memiliki pandangan yang berbeda mengenai hasil putusan dari MK ini, mengenai pro dan kontra. Ada setuju dengan apa yang dikeluarkan oleh MK mengenai batasan usia dari calon presiden dan calon wakil presiden. Ada juga yang kontra. Lantas bagaimana kemudian kita memantau soal perbedaan ini, melihat soal perbedaan ini? Langsung saja kami mengajak untuk bergabung yaitu Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan pesannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarri masyatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang sama saya hormati dan juga para narasumber yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat walafiat. Yang kedua, kita bersyukur ada satu perkembangan walaupun penuh dengan polemik dalam dinamika politik kita akhir belakangan ini. Saya hanya menyitir satu hadis yang Nabi Baginda Rasul sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita seluruh warga negara Indonesia, wabil khusus umat Islam yang menjadi umat yang mayoritas, bisa menyadari betapa pentingnya kita menjaga bangsa dan negeri ini. Rasul sampaikan kepada kita, khomsun bi khomsin. Ada 5 perkara, apabila 5 perkara ini dilakukan, maka siap-siap akan datang 5 bencana besar dalam satu bangsa. Yang pertama kata Nabi, mana qada qaumul ahda ila sulitu alaihim aduhum. Tidaklah satu kaum itu dia melanggar ikatan janjinya atau merusak konstitusi bahasa kita. Ila sulitu alaihim aduhum. Kecuali mereka nanti suatu saat akan diterkam oleh musuh-musuh mereka. Ingat, musuh kita bukan seperti Israel melawan Palestina. Musuh kita hari ini melawan kapitalis. Kita tidak anti dengan kaum muda. Bahkan banyak kaum muda diberikan kesempatan di dalam sejarah Islam. Bagaimana mereka punya peran. Tapi pemuda yang bagaimana bukan pemuda hasil pencitraan dan hasil bangunan teras. Pemuda yang berkualitas, pemuda yang punya wawasan ke depan, pemuda yang betul-betul mereka mampu bisa menjawab. Ingat, memilih ke depan bukan sekadar elektabilitas, tapi harus kita punya pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan bangsa hari ini dan menjawab tantangan kita ke depan. Ini adalah perannya para politisi. Rakyat sudah bukan lagi orang bodoh. Rakyat kita semua bukan lagi orang-orang yang ada di belakang. Sandiwara apapun yang mereka mainkan, kita hanya tersenyum melihat bagaimana permainan sandiwara. Dunia ini memang betul penuh mengantang sandiwara. Tapi sadarlah, jangan terlalu berlebihan. Bersandiwara nanti Anda terterekam dengan skenario Anda sendiri. Harus sadar, dunia berputar. Ingat kita punya Allah, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan kita tutupi segala nilai kebenaran. Semuanya akan terungkap dan akan terbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayahnya. Dan semoga keputusan MK yang hari ini barangkali pahit dan juga ada yang manis. Ingat, ini adalah keputusan akan menjadi ujian buat siapapun yang akan nanti bisa memegangnya. Dan juga ujian buat Mas Gibran saya katakan. Sejauh mana loyalitasnya? Ujian buat kita semua dan sejauh mana loyalitasnya. Mudah-mudahan inilah 2 dilema yang kita hadapi semua. Moga-moga kita menjadi bangsa yang besar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sumarsono dan terima kasih semua para narasumber kami, Bang Riza, Bang Panel Barus, Bang Noel, Bang Ferry, kemudian juga Bang Faisal dan juga Bang Ruhut sudah bergabung bersama kami selama 1,5 jam belakangan ini di Catatan Demokrasi. Akhir kata, saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.